Hai Tobar, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya kasih lihat nih. Ini seledri di Jerman gede-gede begini. Ini namanya stange seledri, batang seledri. Nah, saya mau menanam ulang seledri. Ya, karena kalau buat masak, bikin-bikin sop gitu cuma butuh sedikit. Sayang ya kalau beli banyak begini. Kalau misalkan lagi nggak dibutuhkan. Biasanya kalau beli banyak begini saya mau bikin stok kaldu sayuran, makanya saya beli yang gede gini. Nah, ini saya mau potong bagian bawahnya, taruh di air sampai nunggu akar baru ditanam. Nah, ini udah saya potongin, saya bagi dua batang yang panjang tadi, terus dibungkus tisu dapur, paper towel ini ya supaya nyerap lembab. Terus saya masukin plastik ziplock sini, simpan di kulkas, bisa tahan 2-3 minggu seledrinya. Nah, ini yang saya mau tanam, tuh udah saya lepas beberapa bagiannya gitu ya buat saya masak. Nah, sisain segini, nggak ada akar numbu. Siapin wadah kecil begini, taruh sedikit air biasa, air keran aja. Kalian mau tambah sedikit gula juga boleh gitu ya. Terus taruh gitu, ntar dia numbuh. Nah, kira-kira semingguan nanti numbuh daunnya, numbuh akarnya, baru bisa pindah ke tanah. Saya lagi bikin nasi goreng, terus mau pakai seledri dari yang kudaur ulang, belum ditanam, masih di dapur. Tuh, aku taruh di sini. Nah, karena butuh sedikit aja kan, jadi bisa diambil dari kebun kita sendiri, belum ditaruh di kebun sih ya. Kalau udah panjang begini bisa ditaruh di tanah langsung. Walaupun belum kelihatan numbuh akarnya, tapi daunnya udah makin panjang, masih halus-halus akarnya. Ini saya lagi nanam, udah busuk malah. Itu bagian bawahnya bawang merah, tadi numbuh akarnya. Nah, jadi dipanen ya. Tuh, ya, dicuci, udah deh. Taruhin ke nasi gorengnya. Ini dibalikin ke tempatnya. Nah, tinggal ditaburin deh seledrinya yang hasil daur ulang. Selamat mencoba. Nah, kalau di Jerman seledrinya kayak begini. Ini yang batang seledri, stange seledri, lalu umbi seledri. Ini bagian bawahnya yang digunain umbinya, tapi atasnya juga bisa. Lalu yang di Indonesia yang banyak itu adalah daun seledri kayak begini ya. Jadi beda ininya aja sih, beda spesiesnya. Jadi kalau yang batang seledri Apium graveolens varietas graveolens, umbinya Apium graveolens varietas rapaceum. Kalau yang daun seledri itu Apium graveolens varietas secalinum, sorry. Nah, ini yang saya perbesar gambarnya. Nah, batang seledri yang kayak di videoku ya. Dulunya dijual ada daunnya kayak begini gitu. Jadi waktu mau menyimpan seledrinya supaya nggak layu gitu ya kan, simpan di kulkas. Terus saya pisahin daun sama batangnya. Batangnya saya potong 2 atau 3, lalu ditaruh di paper towel, dibungkus. Terpisah dengan daunnya saya satuin, dibungkus juga dengan paper towel. Jangan dicuci ya waktu mau disimpan di kulkas. Nah, masukin plastik ziplock lalu simpan di kulkas, bisa tahan beberapa minggu ini tuh. Lalu yang umbi seledri, kenolon seledri, nah di bagian bawahnya ini enak nih buat bikin sop-sop, wangi banget deh. Tapi saya jarang beli yang ini, belinya yang batang seledri aja. Nah, ini kalau mau bikin kaldu juga enak pakai ini. Batangnya, daunnya tuh bisa dipisahin ya, terus ditaruh kulkas. Nah, untuk nyimpan bagian bawah sama atasnya ya, batang sama daunnya itu di plastik ziplocknya saya pisahin, atau bagian batang di bagian bawah plastik, dia daunnya yang atas. Jangan terbalik, nanti ketindih ini busuk gitu daunnya. Nah, entah beberapa bulan terakhir di Jerman dijualnya udah kayak begini tuh, udah dihilangin jadinya bagian daunnya. Nggak tahu kan apakah orang-orang nggak suka yang bentuk daunnya, atau banyak yang buang di tempat sampah di supermarketnya, makanya pemasok seledrinya gitu ya sekarang
lebih banyak ya jualnya yang begini di supermarket, nggak ada daunnya lagi. Padahal daunnya juga saya pakai loh. Nah ini lagi yang di Indonesia umumnya kayak begini ya. Ada yang bilang juga Chinese celery. Ya di Asia kayak begini lah seledrinya. Nah kalau beli dari pasar masih ada bagian akarnya kayak begini. Jadi yang kita bisa dipotong di sini, ini digunain buat dimasak. Terus sisanya batang yang dekat akar itu rendam di air seminggu, nanti numbuh akar baru. Nah bisa ditanam. Jadi kita bisa ambil seperlu kita. Kalau kita mau bikin sop-sop, mau bikin dadar telur, butuh seledri. Nah ini yang umbi seledri, gede banget ya. Kalau mau beli bibitnya tuh, ya. Ini bibitnya, kita bisa tanam sendiri bibit umbi seledri. Nah ini yang batang seledri, setengah seledri. Ini biasanya dipakai juga buat campuran salad-salad, bisa dimakan mentah, enak. Nah ini bibitnya kalau kita mau tanam sendiri, bibit seledrinya yang bentuk batang. Nah ini yang daun seledri yang umumnya ada di Indonesia ya. Tapi saya belum pernah lihat di supermarket kayak begini. Tapi bisa beli bibitnya sih kalau mau tanam sendiri. Nah ini bibitnya, bibit daun seledrinya. Ntar saya mau lihat-lihat, saya masih ada stok deh kayaknya. Saya juga beli ada bibit-bibit seledri kalau nggak salah sih.